Ya 16.30 saatnya pulang. Ya, nah kalau ditanya soal pengalaman selama di magang di Inka ya banyak banget gitu ya. Karena di sini tuh kayak jadi suatu yang apa ya, unforgettable memory gitu. Memori yang tidak pernah bisa terhapuskan. Karena di sini aku banyak banget mengalami kejadian-kejadian yang sebelumnya gue itu nggak pernah dapat gitu loh selama di kampus. Bahkan terutama meskipun kegiatan ini itu 11-12 sama ospek, tapi ya pada kenyataannya ini tuh beda banget gitu loh. Jadi gue mau cerita step by step apa aja sih yang gue udah lakuin selama magang di Inka ini sebagai perusahaan BUMN, dan juga gue mau cerita tentang bina mental yang diadakan di 501. Itu kan kerjasama dari SDM-nya Inka dengan batalion. Jadi itu pelatihan bina fisik dan mental atau bina jasmani dan mental yang disediakan sebagai rangkaian dari kegiatan MSIB ini bagi teman-teman mahasiswa magang. Nah itu gue mau cerita satu-satu, tapi bentar dulu gue nyalain laptop dulu. Oke ya, kalau gini kan agak sedikit lebih cerah ya karena lightingnya di sana. Nah ini gue ya jadinya. Gue udah catat ada 4 poin yang bakal gue bahas di sini. Pertama gue mau cerita tentang informasi umum program MSIB di PT Inka. Kedua, orientasi 1 pekan selama di Inka, kemudian Bintalsik selama 6 hari, dan pelajaran apa sih yang gue ambil dari kegiatan-kegiatan yang sudah gue alami selama magang di PT Inka. Nah, oke, dimulai dari informasi umum terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya gue sekarang bikin video ini adalah pekan keempat ya, hari Senin. Jadi gue sudah ngalamin 3 pekan selama magang di Inka. Jadi gue bagi per pekan seperti yang gue sebutkan tadi, informasi dulu, terus pekan pertama orientasi di Inka, kemudian yang kedua adalah Bintalsik. Nah, ini 2 bagian ini yang bener-bener menurut gue sangat berkesan, dan oleh sebab itu gue share buat teman-teman semua yang menonton, dengan harapan dengan share ini yang pertama jelas ya bagi gue sendiri bisa jadi kenangan yang tak terlupakan, karena dengan meng-share gue tonton lagi video gue di kemudian hari, gue inget oh iya gue dulu pernah ngalamin kayak gini dan detailnya ada di video gue. Nah bagi lo yang nonton dan belum ngalami dan pengen ngalami, maka perhatikan dengan baik cerita gue ini. Dan bagi lo yang nggak pengen dengar cerita gue ya udah skip aja. Nonton pasti juga ada dari teman-teman satu alumni dari kegiatan MSIB di PTNK ini. Ya teman-teman bisa menambahkan ceritanya di kolom komentar, sabep monggo sesuai dengan sesuai dengan topik atau pengalaman pribadi yang teman-teman rasakan. Nah, di sini gue mau cerita tentang pengalaman gue secara pribadi. Oke, dimulai dari yang pertama, informasi umum program magang MSIB di PT Inka. Jadi gue itu ikut di batch 3 ya, batch 3. Jadi kan batch 1, batch 2 itu sudah dilalui sebelumnya di 2 semester sebelum semester yang aku jalan sekarang, itu semester 7 tahun 2022, tepatnya awal semester ganjil ya, semester ganjil itu program MSIB gelombang 3, batch 3 di semester ganjil, kemudian di tahun 2022. Tepatnya sekitar bulan Juni-Juli ya, itu pendaftarannya. Nah, untuk sebelum-sebelumnya kalian coba search di Google gelombang 1, gelombang 2 itu kapan, karena aku nggak riset sebelumnya, jadi ya begitulah informasi sesuai apa yang aku ingat. Nah, untuk batch selanjutnya, batch 4 itu nanti diadakan mungkin setelah batch 3 ini kelar. Jadi loh teman-teman yang nyari informasi,
Nah, itu bisa dipantau terus laman Kampus Merdeka. Oke, dari informasi tersebut selanjutnya aku mau cerita bahwa saya PT Inka ini menerima banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Nggak hanya dipilih yang top 10 saja, yang negeri-negeri saja, tapi PT Inka ini menerima dari berbagai macam universitas. Nah, seleksinya seperti apa? Yaitu diseleksi secara langsung dan pribadi oleh pertimbangan dari PT Inka sendiri. Jadi banyak kok, ada yang dari universitas top, ada juga dari universitas swasta, dan ada juga dari ya universitas-universitas lain yang namanya belum muncul gitu ya. Tapi PT Inka tetap mengayomi semua universitas sehingga dengan harapan pemerataan pendidikan dan pengalaman magang bisa tersalurkan dengan baik gitu. Nah, itu yang jawaban dari salah satu pemateri pada waktu orientasi di awal kemarin. Nah, selanjutnya aku mau cerita juga, itu tadi udah ya, informasi umum di magang di PT Inka. Selanjutnya adalah orientasi selama di Inka. Jadi 7 pekan pertama dimulai tanggal 8 Agustus. Nah, di situ lebih kepada kita diajak untuk yang pertama jelas ya, dikumpulkan dalam suatu aula, kita diberi pembukaan, diberi materi-materi terkait dengan banyak hal. Ada PT Inka secara umum, kemudian struktur organisasi, kemudian kita juga dapat yang namanya K3LH, keselamatan kayak gitu-gitu di suatu company. Kemudian kita juga diajak untuk belajar ke masing-masing divisi, dipertemukan dengan mentor masing-masing. Nah, di situ kita sudah mulai bangun relasi dengan teman-teman di divisi masing-masing. Tuh, jadi selama 1 minggu, jadi hari pertama, hari kedua sampai hari Jumat itu kita menjalani orientasi selama di PT Inka. Di banyak hal, ada sampai kita keliling-keliling di kereta api. Jadi aku kan divisinya itu sekper ya. Sekper itu sekretaris perusahaan, tapi kita juga dikasih tahu gimana caranya production process dari kereta api itu sendiri seperti apa. Jadi kita juga tetap ke gudang, meskipun kita bukan dari divisi teknik mesin atau engineering dan lain sebagainya, kita juga diajak untuk melihat proses pembuatan kereta api dari awal, bagaimana dari raw material atau bahan baku mentah, kemudian di-assembling, diintegrasikan, sampai akhirnya menjadi produk kereta api. Jadi secara umum paham lah ya gambarannya, meskipun ketika disuruh terangin detail-detail nih, nah itu bagian yang engineering. Nah, itu orientasi selama 1 minggu. Nah, yang paling seru adalah kegiatan pas waktu bina mental dan fisik. Nah, ini aku nggak tahu di BUMN lain seperti apa. Kalau di Inka itu untuk mahasiswa magang ternyata diwajibkan bina mental dan fisik. Jadi bina mental dan fisik ini itu bekerja sama dengan Zonif Para Rider 501. Jadi selama 6 hari, dari 6 hari, tapi hitungannya 7 hari sih, tapi cuma di rundown-nya itu 6 hari. Karena memang efektif dari pembukaan ke penutupan itu 6 hari. Tetapi kita mulainya sudah minggu 1 hari sebelum 6 hari itu terhitung. Jadi aku mikirnya tetap 7 hari sih, meskipun kegiatan secara efektif 6 hari. Nah, di situ adalah kegiatan yang paling berkesan dan paling tidak terlupakan, karena sebagian dari kita ada yang bener-bener mentalnya jatuh, secara fisik juga jatuh, ya secara langsung, secara sadar atau tidak sadar itu sangat menjadi memori yang tidak terlupakan. Oke, dari mana ya ceritanya ya? Kompleks banget. Bentar ya, aku ganti baju dulu kali ya, biar enak. Udah mikir juga. Kopi nih guys. Jadi tadi itu panas banget, aku dapatnya dari kantor. Ini sekarang udah agak hangat sih. Tadi panas banget, jadi masuk sampai ke lidah itu nggak enak rasanya. Ya, kita lanjut ya. Bintalsik. Nah, bina mental dan fisik. Kayak dari namanya aja mungkin udah terbayang lah ya kegiatannya seperti apa. Jadi mirip-mirip 11-12 sama ospek bagi kalian yang sudah mengalami ospek secara
offline, bagi kalian yang menjalani ospek secara online dan tidak pernah ikut kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan, atau tidak pernah ikut pramuka dan semacamnya, otomatis tidak tahu gambaran umumnya seperti apa. Tapi dari situ saja itu banyak banget informasi yang aku dengar bahwasanya ketika diadakan Bintalsik, Bina Mental dan Fisik, banyak teman-teman itu yang mengundurkan diri karena ya nggak tahu ya alasannya kenapa. Ketika dikasih pengumuman bahwasanya Inka mewajibkan mahasiswa magang MSIB untuk mengikuti Bintalsik atau Bina Mental dan Fisik. Nah, karena informasi tersebut banyak juga teman-teman yang akhirnya mengundurkan diri, entah dia mengambil magang di tempat lain atau memang dia mengundurkan diri dari MBKM karena ada Bintalsik ini, dan itu nggak tahu ya. Nah, dari situ sudah tergambar nih, aku juga udah kebayang sih Bintalsik kayak apa, tapi cuma itu tetap di luar bayanganku, dan aku juga belum pernah dilatih secara langsung oleh tentara, para bapak TNI kita, dan itu sangat berbeda banget ya. Mungkin karena dari segi waktu, dari segi profesionalitas mereka lebih handal ya, lebih cakap di bidangnya. Kemudian dari segi fasilitas juga mereka lebih baik daripada dulu waktu aku juga pernah soalnya jadi pelatih di pramuka, tapi nggak sekeren dan terstruktur ini dalam setiap di setiap bidang. Juga dari jam terbang juga mungkin ya sangat berpengaruh dari beliau-beliau ini sendiri. Nah, kegiatannya seperti apa sih? Oke, langsung ke intinya aja. Kegiatannya di Bina Mental dan Fisik ini gue cukup kaget sih sebagai anak yang dia cukup lah ikut-ikut pramuka, kemudian ikut lembaga latihan dasar kepemimpinan, dan ospek juga. Cuma kalau yang satu ini, karena memang yang dilatih itu mahasiswa, yang mahasiswa notabene mereka itu sudah dewasa, terus kemudian pengalamannya juga sudah lumayan. LDK ini juga sudah pernah, bahkan mungkin sebagian dari 240 peserta itu ada yang jadi komisi kedisiplinan mungkin di tahunnya, atau mungkin pernah jadi juga pelatih juga. Nah, makanya para pelatih di 501 itu ngasih kita itu dengan teguran yang benar-benar keras gitu ya, agar mahasiswa yang ikut bisa disiplin dan mengikuti aturan yang ada. Nah, dari awal kita dari masuk gitu ya, kalau aku ingat rundownnya dari malam hari, sore ya kalau nggak salah, siang itu datang, terus kemudian kita cek ada yang sakit atau enggak dan lain sebagainya. Terus habis itu kita diberi pengarahan sebentar, udah langsung habis itu ada sesi guling-guling, terus ada lagi sesi push up dan lain sebagainya. Nah, waktu itu gue jadi yang namanya Danton atau komandan pelton. Entah nggak tahu kenapa, padahal gue waktu itu di depan barisan ya, karena agak tinggi juga jadi ditaruh di barisan depan, dan salah satu TNI itu langsung nunjuk, kamu jadi ketua pelton ini, pelton 2. Ya udah, gue jadi pelton, oke, siap gitu, siap pelatih. Jawabnya harus pelatih ya, nggak boleh pak. Nah, gue jadi si pelatih. Waktu itu gue gak niat ya, karena memang sebenarnya gue udah bosen banget dengan kegiatan seperti ini, karena gue mikirnya ya udah kegiatan itu meaningless gitu, nggak ada faedahnya, lebih baik kegiatan yang lain gitu loh. Dimarah-marah, dibentak-bentak, yang akhirnya malah menimbulkan sifat dongkol dan dendam dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu interest banget sama kegiatan seperti ini, dan gue nganggap kegiatan ini nggak berguna. Jadi akhirnya gue males-malesan, tapi ditunjuk jadi ketua pelton, dan disitulah gue bener-bener dijatuhkan mental gue sejatuh-jatuhnya. Dari situ pertama gue udah jadi Danton atau komandan pelton. Gue hitung jumlah gue anggotanya 29, bener. Nah, habis itu dimobilisasi pada suatu kegiatan, balik lagi dihitung.
anggotanya, ternyata gue hitung lagi 29, gue laporan lengkap. Ternyata di data itu ada 30 anak. Nah ini gue kena nih. Ternyata udah langsung pada hujan, gue dijatuhin mental gue pakai bokong basah. Padahal itu malam-malam hari pertama. Hari pertama dia udah bokong basah, dan kalau push up, sit up atau jalan jongkok gue oke. Tapi waktu itu langsung jalan basah, bokong basah di hari pertama. Sementara gue waktu itu pakainya juga terbatas ya, karena memang kita namanya tidurnya juga di barak, jadi pakainya terbatas. Jadi waduh, ini jatuh banget mental gue. Jadi hari kedua gue masih nggak nyaman dan lain sebagainya, sampai akhirnya hari-hari berikutnya gue sudah bisa berpikir lebih baik, lebih positif, bahwasanya oh iya juga ya, ternyata pelatihan seperti ini sangat changing banget our habits gitu. Nah oke, balik lagi ke rundown. Jadi secara umum dari pagi hari mulai bangun tidur itu sebelum subuh ya, sekitar jam 3.30 WIB. Nah itu 3.30 kita sudah harus stay di lapangan untuk melakukan baris. Nah kita harus udah rapi di lapangan 4.00. Nah 3.30 udah mulai bangun, udah ada yang buang air kecil dan lain sebagainya. Pokoknya 4.00 itu udah harus stay di lapangan dalam kondisi barisan rapi. Di 241 anak itu barisannya rapi, terus lengkap semua. Kemudian Danton sudah mengecek dan seluruh peserta itu sudah diketahui bahwasanya kalau ada yang toilet, Danton harus memberitahu. Ada yang sakit, Danton harus sudah tahu. Jadi 4.00 itu posisi barisan sudah rapi, Danton sudah tahu masing-masing anggotanya di mana, kemana, dan jumlahnya berapa. Nah itu 3.30 loh ya. Itu sangat bener-bener membongkar habit-habit kita. Karena kan kalau mahasiswa rata-rata semester akhir ya magang di situ ya, semester 7, semester di atasnya bahkan ada juga yang semester 5. Tapi rata-rata kalau udah mahasiswa semester akhir, rata-rata itu ya time atau schedule-nya itu berubah. Nugas sampai malam-malam karena siangnya banyak rapat, atau juga karena ngopi sampai malam. Sehingga banyak teman-teman gue itu, atau gue sendiri juga pernah, kalau misalnya tidur itu ya di atas jam 12, kemudian habis subuh tidur lagi sampai jam 8, 9. Nah dari situ itu sangat benar-benar membongkar bad habit kita. Ya mau nggak mau 3.30 udah harus bangun, dan jam 4 stay di lapangan yang muslim persiapan sholat. Nah dari situ kegiatan habis sholat langsung kita bina fisik. Nah bina fisiknya ini tidak pandang bulu ya, cowok cewek push up 30 kali bahkan lebih, tapi rata-rata 30, sit up 30, kemudian loncat-loncat di tempat yang apa sih namanya, jump start atau apa ya, lupa. Itu sampai sekitar 30 menit 30 kali lebih, bahkan pernah sampai 40. Nah itu sangat kerasa banget hari pertama, kedua. Masalahnya itu nggak pagi doang, tapi sore juga. Jadi pagi sore itu dengan frekuensi yang sama dibakar habis di situ. Nah siangnya itu hari pertama kedua PBB di lapangan. Jadi kulit-kulit yang cerah karena skincare, atau kulit-kulit yang cerah karena jarang kena sinar matahari, itu gosong semua. Jadi ya udah, kita benar-benar dihajar mental kita, fisik kita juga dihajar. Ya mungkin dimasuki lah dari sisi-sisi militer seperti apa. Dari situ banyak hal yang berubah ya. Pokoknya kita makan diatur, tidur diatur, mandi pun juga harus cepet-cepetan, nggak ada yang lelet-lelet. Sampai malam pun kita juga banyak sekali edukasi dalam kemiliteran. Hingga jawabannya kita nggak boleh argumentasi ya. Jawabannya siap paham atau siap tidak. Udah itu aja. Argumentasi dilarang ini kalau di kegiatan seperti ini. Itu aja kayaknya cerita dariku, karena aku tidak pandai dalam
memberikan storytelling yang masih belajar ya. Jadi teman-teman yang para biawak-biawak semua, para kodok piatu, terus apalagi ya, munyo, monyong, dan lain sebagainya yang seangkatan dengan gue, silahkan drop down your experience in kolom komen. So if our friend want to see our activities in the past, in the back then, they can read and they can learn. Maybe they can get the positive vibes about our story. Jadi itu kilas ya yang bisa gue share terkait magang di PT Inka seperti apa. Ya cerita gue dikit dan mungkin kurang terstruktur karena memang tujuannya hanya melatih public speaking gue dan juga sharing apa yang gue alami secara langsung tanpa skrip, hanya poin-poin aja. Itu aja sih kesimpulannya. Ya dari sini gue sangat belajar soal kedisiplinan, gue belajar soal tanggung jawab, gue belajar soal gimana caranya kita peduli dengan yang lain dan gak egois. Terutama kalau jadi danton itu harus bener-bener paham gitu ya. Ngapalin sama orang satu-satu dalam waktu yang singkat itu bukan pekerjaan yang mudah bagi yang tidak terbiasa. Jadi dari situ kita harus saling care, saling peduli, perbedaan ekonomi, perbedaan agama, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Jangan menjadi limitasi bagi kita untuk berjiwa korsa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, yaitu satu kebangsaan, satu tanah air Indonesia. Itu aja sharing dari gue kali ini. Mungkin next time gue bakal bahas lebih kalau gue udah magang di sini lebih lama, gue tahu banyak hal tentang hal-hal lain yang terkait dengan Inka. Itu aja sih untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil hikmahnya, pelajaran yang bisa diambil, dan tentunya dengan pelajaran yang diambil tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang bisa ya kalian tahu sendiri. Okay, thank you so much for watching and see ya. Bye.